Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau share tentang informasi kisi-kisi TKA Soshum tahun 2021. Jadi yang mana yang mudah yang sering keluar, mana yang sulit yang sering keluar, yang mana yang mudah jarang keluar. Di sini nanti bisa kakak jabarkan. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe secara ikhlas. Semoga kebaikan yang kalian lakukan juga membantu kepada diri kalian sendiri dan kalian bisa lulus UTBK 2021. Dan jangan lupa pula bunyikan lonceng notifikasinya agar video terbaru selalu muncul di halaman kalian. Baik, yang pertama itu ada sejarah. Sejarah di sini kategori soal yang mudah dan sering muncul, yaitu yang pertama adalah soal tentang submateri pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua itu ada prasejarah. Ya, ini kategorinya mudah dan sering muncul. Yang ketiga itu peristiwa sekitar proklamasi. Yang keempat itu mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima reformasi. Yang keenam RIS dan demokrasi liberal. Yang ketujuh perang dingin. Yang kedelapan kerjasama global. Ini misalnya adanya ASEAN, adanya GNB, adanya PBB, adanya ME, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, lalu kategori yang sering muncul tapi dia sulit, berikut materinya. Yang pertama ada pengantar sejarah nomor 9-nya, yang ke-10 pergerakan nasional, yang ke-11 zaman Islam, 12 zaman Hindu-Buddha, 13 zaman kolonial, 14 Orde Baru, 15 peradaban kuno Asia Afrika, 17 peradaban kuno Eropa Amerika, 18 Renaissance atau pencerahan ya, abad pencerahan Eropa, 19 peristiwa Muktakhir atau peristiwa-peristiwa terbaru di dunia. Nah, berikut kategori soal yang jarang muncul tapi dia sifatnya mudah. Yang ke-20 itu demokrasi terpimpin, 21 konfrontasi Malaysia, 22 kolonialisme, 23 Perang Dunia I dan Perang Dunia II, 24 revolusi Amerika dan Prancis. Nah, kategori yang keempat itu adalah yang jarang muncul tapi soalnya sulit. Yang 25 itu kedatangan bangsa barat, 26 pergolakan daerah. Ini artinya ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Contohnya itu ada APRA, Andi Aziz, pasti kalian udah tahu. 27 revolusi industri, 28 nasionalisme Asia Afrika.
Nah, sekarang kita lihat yang sosiologi. Juga kita bagi menjadi 4 kategori untuk tes kemampuan akademiknya. Yang pertama, kalau di sosiologi, kategori yang sering dan mudah, gitu ya. Soalnya sering muncul tapi dia mudah. Yang pertama itu tindakan dan interaksi sosial. Yang kedua sosialisasi dan kepribadian. Yang ketiga penyimpangan dan pengendalian sosial. Yang keempat struktur sosial. Yang kelima mobilitas atau pergerakan sosial. Yang keenam masyarakat multikultural. Yang ketujuh kelompok sosial. Yang kedelapan perubahan sosial. Yang kesembilan lembaga sosial. Kategori kedua yaitu soal yang sering muncul tapi sulit, yaitu yang ke-10 pengantar sosiologi, yang 11 konflik sosial, yang 12 integrasi atau penyatuan sosial, yang ke-13 modernisasi dan globalisasi. Yang kategori ketiga yaitu soal yang jarang muncul tapi dia insya Allah mudah, yaitu yang ke-14 nilai dan norma sosial. Yang ke-15 itu kategori soal yang jarang muncul tapi sulit adalah penelitian sosial. Itu ada deskriptif, ada eksploratif, ada eksperimen dan lain-lain. Nah, itu yang wajib diketahui. Selanjutnya kita lihat itu adalah materi geografi. Di sini yang pertama kategorinya juga 4, yaitu yang pertama itu sering dan mudah. Yang pertama itu ada pengantar geografi, yang kedua ada materi hidrosfer tentang air, yang ketiga biosfer tentang lapisan tempat tinggal makhluk hidup, yang keempat ada peta, yang kelima ada pola keruangan desa kota, yang keenam interaksi desa kota, yang ketujuh mitigasi bencana. Kategori kedua yaitu soal yang sering dan sulit. Yang ke-12 ada laut dan pesisir, 13 ada sumber daya alam, 14 ada pembangunan berkelanjutan, 15 ada analisis lokasi industri, 16 ada negara maju dan berkembang. Nah, tapi ini jarang dan sulit ya, jarang dan mudah, sorry. Tadi kita sudah bahas yang sering dan sulit. Sering dan sulit itu tadi litosfer, atmosfer, penginderaan jauh, konsep wilayah. Kalau ini dia jarang dan mudah, jarang muncul tapi dia mudah, laut dan pesisir, sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, analisis lokasi industri, negara maju dan berkembang. Kategori yang keempat itu jarang dan sulit, itu ada jagat raya, fedosfer, antroposfer, dan SIG, sistem informasi geografis. Di ekonomi kita juga bagi 4. Ini ada materi yang sering muncul tapi dia insya Allah mudah. 1 ada konsep dasar ekonomi, 2 dia ada mekanisme pasar, yang ketiga ada elastisitas, yang keempat ada biaya produksi, yang kelima ada teori konsumen dan produksi, yang keenam ada kebijakan fiskal dan moneter, yang ketujuh ada pendapatan nasional, yang kedelapan ada persamaan dasar akuntansi. Nah, kategori yang kedua yang sering dan sulit, nah itu 9 ada jurnal penyesuaian, yang ke-10 ada bentuk-bentuk pasar, yang 11 ada pendapatan nasional, 12 ada konsep inflasi, 13 ada fungsi manajemen, 14 ada ekonomi internasional, 15 ada koperasi. Berikut kategori ketiga adalah jarang dan mudah. Jarang muncul tapi dia insya Allah mudah. Yang ke-16 ada konsep uang, 17 ada bank dan lembaga keuangan, 18 ada penyusutan aktiva, 19 ada manajemen. Kategori soal yang terakhir yaitu jarang dan sulit. Nomor 20 ada pemikiran ekonomi, nomor 21 ada analisis laporan keuangan, nomor 22 ada teori perdagangan. Nah, berikutlah kisi-kisi submateri sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi, mulai dari kategori sering dan mudah, sering dan sulit, jarang dan mudah, jarang dan sulit. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga untuk cek contoh soalnya di
YouTube kakak tentang soal asli UTBK sejarah 2019 dan juga soal asli UTBK sosiologi 2019 dan juga ada beberapa soal TPS. Jangan lupa sekali lagi untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Semoga dapat terus nge-share mungkin nanti tentang passing grade UTBK karena kemarin sudah ada nilai rata-rata minimum tentang senam PTN. Semangat terus pejuang UTBK 2021. Jika tidak saat ini kalian berjuang, maka perjuangan yang kalian kesempatan ini akan kalian sesali ketika kalian gagal, dimana kalian tidak mau memperjuangkan ini, kesempatan ini, waktu ini sampai kalian bisa ya. Jangan sampai menyesal karena tidak berjuang, tapi berjuanglah untuk masa depan kalian. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.